Selamat siang, perkenalkan nama saya Igede Raditya Putra Sedana dengan 3 NIM akhir 095. Di sini saya akan membuat UTS perancangan nirbang yang sudah diberikan. Untuk soal ada 4 soal dan di sini ada soal yang nomor 1 yang sudah saya buat di Excel. Di mana di soal pertama diketahui penampang sungai mendekati persegi panjang dan lebar sungai sebesar 47,9 meter, koefisien Celsiusnya 41,5, kemiringan energi atau I sebesar 0,0004. Dimana untuk soal yang A, di sini ada tinggi air maksimum, dimana tinggi air maksimum atau D3 ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan bendung akibat debit banjir rencana yang terlalu besar. Untuk nomor B ini kita menentukan nilai D3 atau tinggi air maksimum dengan metode trial and error, di mana untuk metode ini kita harus mencari kesalahan atau errornya sebesar 0 atau kecil, membuat errornya menjadi kecil. Dan di sini ada parameter dalam menentukan D3 menggunakan metode trial and error. Di mana untuk parameter pertama ada luas penampang basah. Itu bisa dicari dengan rumus lebar sungai dikali dengan tinggi air maksimum ditambah tinggi air maksimum. Itu karena untuk bentuk penampangnya persegi panjang, jadi kita gunakan rumus ini. Dan selanjutnya ada P atau keliling basah. Kita gunakan untuk rumus ini, di mana rumusnya lebar sungai ditambah 2 akar 2 dikali dengan tinggi air maksimum. Lalu ada jari-jari hidrolis, yaitu bisa dicari dengan membagi luas penampang basah dan keliling basah. Lalu untuk di sini ada koefisien Cz, yaitu bisa dicari dengan rumus 87/1 ditambah koefisien Bazin atau koef kasarnya dibagi dengan akar jari-jari hidrolis tadi. Nah, karena di sini di soal sudah diketahui untuk nilai koefisien Cz yaitu sebesar 41,5, jadi kita langsung saja masukkan 41,5. Lalu untuk mencari kecepatan aliran sungai bisa menggunakan rumus koefisien Cz ini dikali dengan akar jari-jari hidrolis dikali dengan kemiringan energi. Lalu untuk Q ini kita kalikan luas penampang basahnya dengan kecepatan tadi aliran sungai ini. Oke, untuk soal yang C, dimana jika debit rencana Q sebesar 112 meter kubik per second, bagaimana kriteria untuk perhitungan yang sudah konvergen? Di sini untuk perhitungan yang sudah konvergen itu artinya nilai Q banjir ini sudah sesuai dengan debit banjir rencana atau Q banjir rencana, atau memiliki selisih yang tidak terlalu besar atau kecil. Jadi di sini karena Q saya sudah sama atau sesuai dengan debit banjir rencana yaitu sebesar 112, itu bisa dikategorikan ke perhitungan yang sudah konvergen. Lalu untuk soal yang D, jelaskan dampak kesalahan menentukan D3 terhadap desain bendung, di mana seperti yang saya jelaskan di soal nomor 1 yang A itu, kan tinggi air maksimum D3 ini bertujuan untuk mengatasi terjadinya kerusakan terhadap bendung akibat ini debit banjir rencana ini yang terlalu besar. Jadi dampak kesalahannya bisa membuatkan terjadinya kerusakan pada bendung akibat debit banjir rencana tadi yang terlalu besar. Jadi untuk itu kita tidak boleh salah atau perhitungan Q ini harus sama atau sesuai lah nilainya. Tidak boleh berbeda terlalu jauh. Oke, sekian untuk soal nomor 1. Oke, lanjut ke soal nomor 2, di mana di soal nomor 2 diketahui elevasi sawah tertinggi yaitu sebesar 271,1 meter, elevasi dasar sungai sebesar 269,5 meter,
dan kehilangan energi total sebesar 1,3 meter. Dimana untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan konsep backwater calculation dalam menentukan elevasi mercu, yaitu dimana elevasi mercu ini tidak ditentukan sembarangan. Jadi harus mempertimbangkan tinggi muka air yang dibutuhkan untuk mengalirkan air ke saluran irigasi atau intik. Di mana backwater calculation ini berfungsi untuk menghitung tinggi genangan afflux, bisa untuk menyeimbangkan elevasi. Jadi elevasi muka air di atas mercu itu cukup tinggi untuk masuk ke pintu intik, namun tidak perlu terlalu tinggi hingga menyebabkan banjir yang tidak terkendali di lahan penduduk di hulu. Lalu yang terakhir bisa dengan menentukan tinggi energi di atas mercu atau head. Lalu untuk soal nomor 2, menghitung elevasi muka air di bendung, di mana untuk elevasi muka air di bendung ini kita dapatkan dari jumlah kehilangan energi total dengan elevasi sawah tertinggi, yaitu di sini saya mendapat nilai elevasi muka air bendungnya sebesar 272,4 meter. Lalu untuk soal yang C, yaitu menentukan tinggi mercu bendung. Tinggi mercu bendung atau P ini didapat dengan mencari selisih dari elevasi muka air bendung dan elevasi dasar sungai, di mana untuk tinggi mercu bendung saya yaitu sebesar 2,9 meter. Lalu untuk soal nomor 2 yang D, mengapa harus ada cadangan tinggi atau freeboard, yaitu untuk mencegah limpasan yang terjadi atau mencegah air yang meluap melewati puncak tanggul yang bisa menyebabkan erosi ekstrim. Lalu untuk mengantisipasi kenaikan air yang tiba-tiba akibat perubahan debit yang ekstrim atau adanya sumbatan dari sampah di sekitar hilir. Oke, sekian untuk soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 3, di mana di soal diketahui debit banjir sebesar 112 meter kubik per second dan lebar efektif sebesar 47,9 meter. Di mana untuk soal yang pertama yang A, yaitu disuruh menjelaskan fungsi dari mercu. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3, di mana di soal diketahui debit banjir sebesar 112 meter kubik per second dan lebar efektif sebesar 47,9 meter. Di mana untuk soal yang A disuruh menjelaskan fungsi dari mercu OG dalam bendung. Pertama-tama saya akan menjelaskan mercu tipe OG itu seperti apa. Mercu tipe OG itu adalah bentuk puncak bendung atau pelimpah yang dirancang menyerupai kurva tirai luapan bawah dari ambang tajam yang teraerasi, di mana mercu ini seperti ini bentuknya, dan mercu ini berfungsi untuk memaksimalkan efisiensi debit air yang lewat dan mengurangi tekanan subatmosfer pada permukaan serta mencegah terjadinya kavitasi. Lalu untuk soal yang B itu suruh menjelaskan tahapan menentukan head, desain head, dan efektif head. Di mana yang pertama kita harus menentukan data dasar yang seperti diketahui oleh soal, itu ada debit banjir, lebar efektif, dan tinggi mercu. Lalu kita tinggal memasukkan rumus-rumus tersebut, atau bisa juga dengan mencari seperti soal yang C dengan proses trial error sampai errornya 0. Di mana di sini untuk HE ini merupakan head efektif yang kita cari dengan angka asumsi, itu harus sama dengan nilai HE yang kita gunakan. Oke, di sini untuk tabel trial error ini yang sudah saya buat ini ada parameter seperti yang sudah dijelaskan pada soal B, yaitu ada HD, lalu ada P per HE atau tinggi mercu yang dibagi dengan HE asumsi kita. Lalu untuk P per HD sama juga tinggi mercu dibagi dengan HD yang sudah kita dapatkan melalui angka asumsi. Lalu terakhir yang ketiga ada HE per HD yaitu dengan membagi nilai HE asumsi atau head
head efektif asumsi kita dengan desain head ini yang sudah saya dapatkan dengan kesalahan 0. Lalu ada parameter C, ini adalah faktor koreksi. Ini semua adalah faktor koreksi. C0, C1, C2, dan C ini kita dapatkan melalui grafik yang ada pada KP02, di mana koefisien debit atau efektif CC adalah hasil dari C0, C1, dan C2. Di mana C0 adalah nilainya konstanta atau tetap, yaitu sebesar 1,3. Jadi kita gunakan 1,3 pada tabel tadi. Lalu ada C1 adalah fungsi P per HD dan H1 per HD. H1 per HD itu adalah HE per HD ya. Lalu yang ketiga ada C2 adalah faktor koreksi untuk permukaan hulunya. Ini. Jadi nilai-nilai faktor koreksi tadi itu saya sudah mendapatkan melalui grafik seperti pada KP02 itu dengan menarik garis, di mana pertama kita sesuai nilai HE dan per HD ini yang kita dapatkan melalui kesalahan sebesar 0% tadi, yaitu berada pada 0,5507. Lalu kita sesuaikan pada nilai C0 yang konstanta tadi, yaitu di 1,3. Kita akan mendapatkan nilai yang garis ke bawah ini, vertikal ini, itu adalah nilai faktor koreksi dari C1. Itu kira-kira ya sebesar 0,947. Lalu untuk mencari nilai C2 bisa menggunakan grafik ini. Ini yang bawah ini merupakan nilai P per HE saya. P per HD saya. Dan kita tarik garis lagi seperti yang tadi untuk mendapatkan nilai koefisien koreksi C2 ini. Ya, saya asumsikan ini di 1,01. Oke. Lalu untuk mencari C ini bisa menggunakan rumus dengan mengalihkan semua faktor-faktor koreksi ini. Lalu akan mendapatkan nilai koefisien debit efektifnya atau C. Oke, sekian untuk metode trial error saya. Ini dengan kesalahan sebesar 0% yang saya dapat di angka 1,0675 tadi. Oke, untuk soal yang D, menentukan tinggi air di atas mercu atau HE, yaitu HE tadi yang kita buat itu rumusnya bisa menggunakan Q. Jika tidak menggunakan metode trial and error ya, kita menggunakan rumus Q dibagi dengan koefisien debit dikali 2/3 dikali akar dari 2 dikali gravitasi dibagi 3 dan dikali dengan BE atau lebar efektif ini, lalu dipangkatkan 2/3, dimana untuk HE aksen itu harus sesuai dengan HE aksen ini sudah sesuai dengan HE yang saya asumsikan tadi, yaitu sebesar 1,0675. Ini merupakan HE yang saya dapat melalui rumus ini. Oke. Sekian untuk soal nomor 3. Lanjut soal berikutnya. Oke, lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Di sini kita menjelaskan tahapan perencanaan mercubendung. Sebelumnya saya menggunakan acuan dari tugas besar perancangan irbang saya. Lalu masuk ke poin yang A, di mana penentuan kebutuhan elevasi muka air irigasi. Nah, poin A dan poin B ini penentuan elevasi dan tinggi mercubendung itu saling berkaitan. Jadi saya langsung menjelaskan keduanya, mana kita menentukan pertama elevasi muka air irigasi atau elevasi mercubendung itu dengan menjumlahkan total ini semua atau namanya total kehilangan energi
kita tambahkan dengan elevasi sawah bagian hilir ini yang tertinggi dan terjauh ini. Lalu kita dapatkan elevasi muka air irigasi atau elevasi mercubendung sebesar 285,1 meter. Lalu setelah mendapatkan elevasi muka air itu, kita bisa mencari tinggi mercu bendung atau P dengan data elevasi dasar sungai. Kita cari selisihnya dengan elevasi yang sudah kita hitung sebelumnya menggunakan total kehilangan energi ditambah elevasi sawah atau elevasi muka air irigasi. Ini kita cari selisihnya dengan elevasi dasar sungai 285,1 ini kita kurangkan dengan 281. Lalu didapat hasil tinggi mercu bendung atau P sebesar 4,1 meter. Oke. Lanjut untuk poin yang C, di mana menentukan tipe mercu bendung berdasarkan parameter yang saya dapat. Itu. Nah, di sini kan ada nilai P per H atau nilai tinggi mercu bendung saya dibagi dengan tinggi air maksimum. Di mana untuk nilai P per H saya 2,373 yaitu masuk ke kategori P per H lebih besar dari 1,5 atau dengan kemiringan vertikal. Jadi untuk tipe mercu saya itu mercu OG vertikal. Nah, lalu ke poin D, tahapan analisis hidraulika di atas mercu, di mana analisis hidraulika di atas mercu itu bertujuan untuk menentukan kapasitas debit, tinggi air, dan bentuk mercu yang optimal agar aliran air aman dan efisien. Yaitu seperti perhitungan saya yang ini, atau ini merupakan perhitungan yang sama seperti soal yang nomor 3 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu mencari nilai perkiraan tinggi air maksimum di atas mercu bendung ini menggunakan metode trial and error. Ini merupakan angka-angka asumsi yang kita gunakan untuk mencari error dengan relatif terkecil atau sebesar 0%. Lalu untuk poin yang E adalah tahapan penentuan bentuk atau profil mercu OG. Oke. Dimana dalam menentukan bentuk atau profil mercu OG ini kita menggunakan nilai X0 atau jarak titik tengah ke sudut atas dari profil mercunya, dan radius-radius yang kita gunakan untuk menentukan kemiringan dari mercu. Seperti contoh, untuk membuat ininya, garis tengah ini menggunakan X1 dan ini untuk menggunakan X0. Lalu untuk sudut ini kita menggunakan radius 0 dan radius 1-nya. Lalu setelah menentukan itu, kita bisa menentukan koordinat titik singgung antar garis lengkung dengan garis lurus yang kita gunakan untuk menentukan jarak dari hilir spillway kita ini nanti. Sebelumnya kita menentukan nilai-nilai Y ini, Y aksen persamaan parabola ini dan turunan pertamanya. Kita gunakan nilai KN yang sudah kita dapatkan di tabel ini. Mana menurut tabel ini, karena tipe mercu OG vertikal saya, kita gunakan nilai konstan K2 sebesar 2 dan nilai N sebesar 1,85. Lalu setelah kita mendapatkan nilai K dan N ini sesuai tipe mercu bendung kita, lalu kita bisa mencari nilai Y X ini untuk menentukan nanti garis spillway, hilir spillway kita, di mana yang saya dapatkan di sini nilai XC dan YC ini sebesar 1,894, yang dimana untuk lengkung mercu spillway yang bagian hilir saya nanti yaitu berada pada batas akhir di 1,894. Dan kemudian untuk YC ini adalah
turunan atau garis horizontal dari garis garis vertikal dari garis horizontal saya yang berada di pada batas terdalam yaitu 1,024. Oke, dimana untuk membuat ini tadi itu menggunakan interval sebesar 0,2 atau jarak 0,2. Oke, X ini merupakan yang tadi saya jelaskan, itu garis horizontal ke kanan, dimana yang di start dari 0,0 ke titik 1,894. Sejarak 1,894 dengan interval 0,2, jadi setiap 0,2, 0,2, 0,2 itu sampai di 1,894 itu kita gunakan untuk menentukan elevasi lengkung mercu spillway bagian hilir ini. Nah, untuk Y-nya itu di garis vertikal, itu nanti setelah kita uh, mendesain nilai X atau horizontal itu yang pada lengkung mercu spillway itu dengan interval 0,2 itu nanti turun vertikal sebesar Y ini. Y ini. Nah, didapat elevasi sebesar 284,076. Lalu untuk menentukan kemiringan yang dari bawah ke atas, kemiringan spillway yang dari bawah ke atas, atau kita gunakan kemiringan 1:1, dimana dengan sudut 45 derajat. Nah, karena kemiringan 1:1, nilai X dan Y saya ini harus sama atau sesuai. Oke, untuk batas dari bawah itu kita start dari 0 ke 3,772. Nih. Untuk batas bawah di 0 dan batas atas di 3,772. Nah, setelah mendapatkan semua ini, lalu kita bisa mendesain garis lengkung mercunya. Oke. Lanjut untuk evaluasi desain mercu, di mana desain mercu itu kita desain menggunakan stabilitas bendung ini, bagian stabilitas bendung itu dengan menggunakan tekanan air normal, tekanan air banjir, tekanan lumpur, ini semua kita cari sehingga pokoknya perhitungannya jika sudah oke, berarti perhitungan bendung kita sudah sesuai kriteria atau sesuai rancangan yang optimal. Ini nanti kita mencoba di AutoCAD, dimana untuk pertama-tama kita menentukan, sebelum masuk ke stabilitas bendung tadi, kita harus menentukan perencanaan apron atau lantai depan. Ini apron dan creep line ini kita harus desain sesuai dengan sudut 10 sampai 12 derajat agar dia mau optimal. Jadi kita coba-coba untuk jarak apron dari start horizontal yang AB, BC, CD, ini semua ini kita coba-coba dengan angka itu, dimana garis apron itu merupakan yang ini kita coba buat supaya desainnya tidak tinggi creep line-nya tidak menyentuh dengan elevasi dasar sungai. Jadi setelah menentukan apron, kita buat garis energi bendung itu untuk menentukan panjang creep line kita, batas creep line kita dari apron, start apron ke kiri. Berarti untuk menentukan ini garis batas creep line itu menggunakan garis energi nanti. Oke, setelah itu baru kita masuk ke stabilitas yang ini, yang tadi sudah saya jelaskan, agar kita mendapatkan angka-angka ini dari desain kita di AutoCAD. Lalu setelah mendesain itu kita hitung ke bagian perhitungan kontrol stabilitas bendung ini.
Setelah data yang kita dapatkan melalui AutoCAD, jarak-jarak semua ini dengan gaya angkat akibat air banjir ini semua ini, dengan gaya akibat air normal juga, dan tekanan berat sendiri bendung, kita masukkan ke perhitungan tanpa gempa. Di air normal dengan gaya angkat, jika semua sudah oke atau tahan terhadap misalnya guling SF, tahan terhadap geser, ini sudah terhadap daya dukung tanah ini semua sudah oke, maka desain bendung kita itu sudah sesuai rancangan yang optimal. Oke, itu untuk evaluasi. Oke, karena semua sudah terjawab, sekian penjelasan dari UTS perancangan Nirbang saya. Saya tutup dengan terima kasih.